Oke. Coba aku mau tanya ke Zakia. Mana Zakia? Halo Zakia. Zakia, kemarin ininya tugasnya masukin apa Zakia? ASN yang pilih itu Pak, pakai sosial medianya dengan tidak bijak memilih bupati gitu Pak. Oh, berarti dia ikut ya, ikut terpengaruh ya dalam proses pemilihan kepala daerah ya. Oke, ininya apa? Sanksinya dia apa? Dia disuruh buat pernyataan terbuka gitu dan bilang ke kabinnya untuk tidak mengulangi lagi kayak gitu. Oke, itu ya apa namanya permintaan maaf ya. Mendukung atau kontra? Kontra Pak. Oke, sip. Thank you Zakia ya. Sama-sama Pak. Ke Widya Maharani. Ya Pak. Widya masukin apa Widya? Kemarin tuh ini Pak, guru. Jadi kekerasan guru pada mahasiswa. Terus nyambung juga sih Pak ke polisi gitu. Guru ke mahasiswa? Ke siswa ya. atau ke mahasiswa? Ke siswa SMP. Oh. Kok bisa lari ke kepolisian, kenapa? Enggak, kayak nyambung aja gitu Pak, kayak tertarik gitu. Polisi itu juga ngelakuin kekerasan juga pada saat melakukan penilangan gitu, kayak nendang motor orang. Oke. Kesel dia tuh, kasihan polisi itu udah panas-panasan ya. Panas-panasan ya. Kemudian ternyata masyarakatnya bisa diatur ya. Oke. Sanksinya apa kepada guru dan polisi itu? Kalau sanksi ke guru tuh ini Pak, guru itu sama-sama bisa dikeluarin dari jabatannya gitu. Tapi kalau ke polisi itu lebih ke penjara 5 tahun sama ada denda 3 miliar apa 5 miliar gitu Pak. Polisinya? Iya, kalau denda untuk polisi itu. Kalau guru lebih ke hilang jabatan aja sih. Oke. Thank you Widya ya. Jadi thank you Widya. Ini salah satu bentuk ya. Misalnya gini, kita tidak boleh berprasangka negatif dulu ya. Ini ada materi bagus nih dari Pak Ganjar ya. Dia dosen hukum di Fakultas Hukum ya, Universitas Indonesia. Dia mencontohkan gini. Pada suatu pagi, kemudian lagi ngatur lalu lintas nih, ya, ngatur lalu lintas, kemudian pasti sibuk-sibukan gitu ya, tahu-tahu ada laki-laki gitu ya, bapak-bapak lah gitu ya, dengan dengan ini anduk tipis tuh, ya kan ada anduk tipis tuh ya, yang bisa warna putih atau warna lain ya, dikerahkan gitu. Kemudian nyamperin Pak Polisi itu, ya, yang lagi mengatur lalu lintas. Kemudian dia ngasih uang ke Pak Polisi itu. Ngasih uang ke Pak Polisi itu. Banyak kelihatan kan pada melihat itu. Nah, kamu seandainya melihat anggota polisi itu ya, yang lagi nerima uang dari bapak-bapak yang tadi ya berjalan kaki, kemudian dia jalan kaki, kemudian nyerahkan uang itu. Kemudian orangnya pakai yang kayak yang suka bawa anduk kecil gitu ya. Dan kira-kira yang ada di pikiran kamu melihat seperti itu apa? Nur Baiti. Nah, kalau Widya apa Widya? Widya apa Widya? Tadi jalan kaki ya Pak? Jalan kaki dia. Orang itu jalan kaki, bapak itu jalan kaki ya. Ngasih uang. Lebih ke mungkin arah positif aja sih Pak. Mungkin dia ada punya utang dari polisi itu. Boleh. Ya, utang ya. Utang aja lah pagi-pagi. Iya, pagi-pagi dia. Itu bisa dua sisi sih Pak, bisa negatif bisa positif. Kalau bisa negatifnya tuh mungkin ada urusan tertentu kan, yang mungkin ini aku mau ngurus cepet nih gitu, jadi mungkin ngasih gitu. Ya, yang positif? Yang positif tadi Pak, jadi mikir ya udahlah bayar utang mungkin gitu. Oke, sip. Kalau yang negatif yang tadi ya? Iya Pak. Oke, thank you Widya. Kalau Nur Baiti apa?
Iya Pak, jadi kemarin saya ngambil kasusnya tentang kehakiman gitu Pak. Sebentar dulu, bukan. Yang tadi, yang saya contohkan. Oh, Saya contohkan kira-kira dalam opini atau dalam pikiran Nur Baiti apa? Yang saya contohkan tadi itu. mungkin kurang lebih sama sih Pak, kayak yang media bilang. Apa? Jadi, kurangnya apa, lebihnya apa? ya kalau misalnya ngasih itu ya mungkin emang ada keperluan apa, tapi kalau misalnya yang apa namanya, kalau untuk karena ada sesuatu itu mungkin rasanya kurang patut sih Pak. Oh, kurang patut ya. Oke. Kemudian kalau ini apa namanya? Alfiza. Iya Pak. Kalau Alfiza apa Alfiza? Dalam pikiran Alfiza melihat gitu apa? Dan yang Alfiza. Kalau saya mungkin ngelihatnya, kalau pada saat itu saya ada di situ mungkin saya langsung negatif gitu Pak. Ya apa tuh? Apa negatifnya apa? Ya mungkin ada sogok menyogok atau ada untuk memperlancar urusan gitu. Ya siap. Thank you Alfiza ya. Kalau Nabila apa Nabila? Nabila Andria. Sebenarnya tadi pas Bapak bacain kasus putus-putus Pak. Maaf, Oke. boleh diulang nggak Pak? Jadi pagi-pagi nih ya Nabila ya, lagi pagi-pagi nih ada Pak Polisi lalu lintas ya, lagi ngatur lalu lintas tuh. Ya. Dan kemudian ada orang laki-laki ya, laki-laki dengan pakaian yang suka ada suka ada anduknya tuh ya di pundak tuh. Ya, ada anduknya di pundak itu. Menghampiri beliau Pak Polisi itu, kemudian ngasih uang itu pagi-pagi. Lalu jalan lagi dia. Nah, kira-kira di pikiran Nabila kalau lagi lihat seperti itu di jalan, pikirannya apa kira-kira? Pikirannya Nabila apa? Saya bingung sih Terpikirkan. Pak, kenapa laki-laki yang pakai anduk itu tiba-tiba ngasih uang? Kan saya ngelihatnya berarti cuma pas kejadian itu aja ya, saya nggak tahu sebelumnya gimana. Pikirannya apa pikiran Nabila kira-kira? Itu bukan pedagang itu ya, pakai orang random aja gitu ya jalan. Iya, pokoknya. Ya. Makanya pikiran Nabila kira-kira ngeliat itu apa? Pertama saya bingung karena saya nggak tahu sebelumnya ada transaksi Iya pasti apa karena atau lagi ini melintas apa. kan. Iya, mungkin apa ya, udah dibantu kemarin atau tadi paginya sebelumnya pas saya lewat udah selesai dibantu, terus kayak ini buat apalah, terima aja gitu. Oke, siap Nabila, thank you Nabila. Ya Kalau makasih Pak. Nur Rahmat gimana Nur Rahmat kayak gitu Nur Rahmat? Kalau menurut saya sendiri sih Pak, kalau misalnya pas pertama ngelihat ada orang yang tiba-tiba ngasih uang sama Pak Polisi, saya malah awalnya kayak keheran-heran gitu Pak. Jadi kenapa ini orang tiba-tiba ngasih duit gitu Pak. Ya. Nah tapi saya juga nggak bisa menjudge langsung gitu Pak, soalnya barangkali dia punya kayak maksud tersendiri dalam ngasih uang itu. Betul. Jadi kayak apa ya? Aku juga nggak bisa langsung nyalahin, tapi juga aku nggak bisa ya udah biasa aja. Tapi lihat lebih dalamnya dulu sih Pak, jadi nggak boleh kayak langsung nuding ini orangnya salah, tiba-tiba ini orang yang ngasih nyogokan dasar. Kalau menurut saya gitu. Thank you Nur Rahmat. Jadi ternyata dilanjutkan nih oleh Pak Ganjar nih ya cerita itu. Ternyata Pak Polisi pagi-pagi lagi tugas ya kan, dari rumah dia subuh-subuh berangkat kan, dari rumah subuh berangkat, kemudian begitu dia nyampe pos polisi tempatkan di perempatan itu ya. Nah pagi-pagi kan ya, dia belum sarapan, dia ke tukang bubur, tukang bubur keliling gitu ya, dia sarapan kan, kebetulan habis bulan gitu kan, nah dia kasih uang tuh, Pak uangnya cuma 100.000 nih, udah deh, nanti Bapak kembaliin saya di pos itu ya, nah saya di perempatan itu Pak, oh iya Pak gitu, namanya kan tukang bubur ya, pagi-pagi terima uang 100 ribuan ya kan, dikembalikan nggak ada tuh, nah setelah siang ya, siangan dikit kan gitu ya, ternyata udah terkumpul uang itu kan. Nah tadi kan dia bawa, biasanya tukang bubur gitu ya, ada anduknya karena dia keliling kan, dia kelilingan gitu ya, dia buat ngelap keringatnya dia kan. Nah setelah ada uang kembalian itu dia ngembalikan uang itu ke Pak Polisi yang lagi di pinggir jalan itu ya. Jadi memang tidak ada apa-apanya gitu. Tadi ya benar apa teman-teman sampaikan ya, kita harus melihat dulu secara jernih ya. Walaupun mungkin ya kita punya pengalaman negatif ya,
Kita benar-benar negatif walaupun itu, tapi kita tidak boleh tadi ya sampaikan teman-teman, Mas Ahmad ataupun yang lain ya, tidak boleh menjustifikasi, menyebutnya ya, stereotyping ya sesuatu yang kita sendiri tidak tahu detail ya tentang sebuah peristiwa ya. Tapi tadi karena kita mungkin banyak masyarakat yang memiliki atau punya pengalaman yang negatif ya dengan oknum-oknum di isu tertentu, sehingga tercipta ya secara tidak sadar pandangan-pandangan yang bersifat negatif ya terhadap institusi tertentu. Oke, thank you. Nah, sekarang kalau mau Puri membuat tentang apa? Pelanggaran etika apa mau Puri? Halo Mau Puri? Sinyal jelek kah? Enggak, Pak. Enggak, Pak, tadi, Pak. Kamu tentang pelanggaran etika apa yang kamu masukkan tugas kemarin? Tentang dokter yang melakukan malpraktik, Pak. Malpraktik. Wah, dia praktik di mall atau bagaimana? Enggak, Pak. Apa tuh? Malpraktiknya gimana? Jadi ada orang gitu kan, dia lagi disuruh ke dokter gitu. Terus tiba-tiba indung telurnya gitu diangkat gitu tanpa persetujuan si pasiennya gitu, Pak. Indung telurnya? Iya, padahal sebelumnya bukan yang dipermasalahin, sakitnya itu bukan sakit itu. Sidang itunya kan dia punya sidang majelis kode etik itu gimana hasil sidang? Hasil sidangnya tuh sebenarnya medis. Bukan pidana gitu, Pak. Bukan ya. Pidana. Jadi bukan perdata. Ya, dia kan punya majelis kode kayak majelis medika etik ya. Ya, ada tuh di setiap rumah sakit tuh. Makanya di setiap rumah sakit kamu kalau lihat tuh masih ada ruang sidang majelis kode etik dokter. Itu untuk tadi ya, untuk menyelesaikan ya permasalahan antara pasien dengan dokter. Nah, hasil majelis kode etiknya gimana? Jadi si pasiennya itu kalau misalnya merasa keberatan itu sebenarnya bisa menuntut keberatan itu. Oh. Tapi masih di proses. Ya, masih di proses gitu. Oh. Soalnya kan di itu biasanya ada putusannya tuh, apakah si dokter itu melakukan praktek-praktek yang sesuai dengan kesehatan atau di luar yang kesehatan. Kemarin tuh kalau nggak salah dokter ada yang ini ya, maaf ya, dokter spesialis kandungan ya. Mana ada barusan itu ya, belum lama nih, kalian boleh searching di media tuh. Dokter spesialis kandungan itu, maaf ya, ini spesialis kandungan kan, berarti kan berkaitan dengan rahim perempuan ya. Nah, dia membuat kayak semacam dia membuat TikTok gitu ya, TikTok. Tapi yang berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan organ-organ kewanitaan. Nah, itu banyak yang merasa keberatan. Salah satunya termasuk juga dokter-dokter yang berkaitan dengan ini. Ada asosiasi dokter yang nyebutnya mereka asosiasi perkumpulan dokter tanpa celah kalau nggak salah ya. Nah, itu juga keberatan tuh ya, keberatan dengan materi yang disampaikan oleh orang dokter itu, tapi karena tadi ya mengeksploitasi organ-organ dari perempuan. Hanya dia meminta maaf tuh, dia meminta maaf karena dibuat dalam TikTok ya, dan menghapus TikTok itu ya. Karena tadi ya itu hanya untuk kepentingan medis ya, nggak masalah. Dokter yang asosiasi dokter itu mengatakan bahwa kepentingan medis silakan untuk didiskusikan dengan pasien ya, tapi tidak untuk dikonsumsi publik melalui media sosial TikTok itu. Keren tuh ya. Thank you. Mau Puri. Ya. Kemudian Alida mana Alida? Alida Bunda. Alida apa nih? Iya Pak. Alida masukin apa Mbak Alida? Kemarin hampir sama kayak Zakia sih Pak, kasus netralitas ASN. Posting foto calon bupati dan wakil bupati gitu Pak. Calon ya.
Incumbent Iya. atau bukan? Petahana ya. Tahana ya. Oh, dia merasa apa? Dekat atau mau dipromosikan nih? Hmm. Dia merasa dekat atau mau Gimana, Pak? dipromosikan? Dia merasa dekat atau mau dipromosikan karena dekat dengan calon ini. Dari artikel yang saya baca sih, di komentarnya juga dia menyatakan kalau dia dukung karena kebaikan dan Oh, ketulusan ya. hatinya gitu, Pak. Oke, biasa itu ya. Tapi nggak boleh dalam hal pada saat masa-masa ini ya, masa-masa pemilihan ya. Oke, thank you Alida. Sanksinya apa dia Alida? Pernyataan secara terbuka juga, Pak, sanksi moral. Siap, thank you Alida. Paul. Ya Pak, Paul kemarin masuk apa Paul? Bahas apa? masih terkait dengan pemilu sih Pak, netralitas ASN. Cuman bukan media sosial Pak. Jadi aku kayak marginal gitu Pak. Pilkada Ada data jumlah atau pemilu? pilkada Pak, daerah. Oh, pilkada. Beda nih sama pemilu nih kan. Pilkada juga ya, kepala daerah ya. Iya Pak. Dia bentuknya apa dia? Bentuk apanya Pak? Bentuk pelanggarannya apa? Netralitas, dia- dalam bentuk apa dia? Ada pelanggaran berat sama pelanggaran sedang Pak. Waduh, beratnya apa tuh? Beratnya kalau aku baca di artikelnya itu Pak, bentar ya, Pak. Dia penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun, terus pemindahan jabatan setingkat lebih rendah, terus pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pak. Berat banget tuh dia. Bisa seperti itu. Itu sudah yang paling tinggi tuh. Sanksi disiplinnya tuh. Emang apa yang dia lakukan? Dia mau ngambil pakai data gitu Pak, bukan berdasarkan pribadi. Mengambil data? Ya, data jumlahnya Pak, jumlah pelanggaran. Oh, kumulatif jadinya? Ya, akumulatif Pak. Oh, kumulatif ya. Oke. Di daerah mana itu? Di daerah mana nih ya? Ada 5 instansi Pak. Ada Kabupaten Purbalingga, Oke. terus Bima gitu Pak. Oke, berarti pelajaran buat kita tuh ya. Hati-hati ya. Terkait dengan tadi netralitas ya. Netralitas khususnya karena proses pilkada itu kita melayani semua pihak ya. Makanya diminta untuk menjaga persatuan dan kesatuan nanti ya. Itu. Thank you. Paul. Sama. Kalau Anggitara siapa? Anggitara apa Anggitara? Saya kebetulan pakai yang kasus dokter TikTok itu tadi Pak. Oke. Gimana coba? Apa yang saya sampaikan benar nggak? Iya benar Pak. Yang jadi kontroversialnya kan gara-gara raut mukanya, ekspresinya itu loh Pak. Oh. Menunjukkan ya pokoknya tidak patut gitu ditunjukkan di TikTok. Kamu lihat TikToknya nggak? Aku nggak ngeliat soalnya. Lihat Pak. Oh gitu, gimana coba? Saya nggak bisa praktekin Pak. Ekspresinya itu ekspresi menyenangkan atau ekspresi melecehkan tuh gitu maksudnya gitu? Ya melecehkan. Itu termasuk pelecehan seksual Pak di kode etiknya dokter. Oh, pelecehan seksual ya? Pelecehan seksual pada wanita. Oke. Iya. Sanksinya apa dia tuh? Ini kan nggak Sanksinya sekarang kan masih diproses Pak sama majelis itu majelis. kode etik kedokteran. Nah sekarang itu masih sanksi sosial yang masyarakat itu pada Sosial dulu ya. dukung buat dicabut gelar dokternya dari dokter Kevin ini. Janganlah, jangan dicabut lah. Sama ada teguran, sekarang masih teguran keras dari Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Sama nanti bakal dijalani sidang gitu Pak. Sidang kode etik. Betul, itu penting, tapi kalau sampai dicabut janganlah. Sayang ya, maksudnya Iya. mungkin dia hilaf gitu kan, ya mungkin dia hilaf, mungkin dia tidak menyadari bahwa itu sebuah kekeliruan kan gitu ya, sebuah perbuatan yang nggak patut dilakukan. Tapi kalau sanksi misalnya
tadi ya apa namanya permintaan maaf atau mungkin nggak boleh praktek dulu, belajar tentang etika kedokteran lagi, itu aku setuju lah. Iya, itu hasil dari sidang kode etiknya bakal seperti itu nanti kemungkinan Pak katanya Iya, dari siap. majelisnya. Iya, sip, thank you, Anggi Iya. Tara. Pak. Aris Priatna. Ya, Aris, Pak. kamu masukin apa, Aris? Bahwa saya akuntan, Pak, pelanggaran akuntan publik. Aduh, akuntan. Kenapa akuntan? Kenapa akuntannya melanggar apa dia? Jadi akuntan itu dia menerbitkan opini WTP, Pak. WTP di perusahaan Multifinance. Oke. Ya. Jadi kan hubungannya sama kredit ya, Pak. Ya. Nah, dia tuh menerbitkan opini WTP, padahal ternyata setelah dicek sama OJK itu bermasalah hitungannya itu. Oke. Jadi si perusahaan itu berpotensi gagal bayar gara-gara opini tadi. Oke. Berarti dia tidak melakukan ini ya, profesionalisme ya. Iya, kehati-hatian dan kompetensi. Kehati-hatiannya ya. Ininya apa? Sanksinya dia apa tuh? Sanksinya dilarang audit di sektor perbankan, pasar modal sama lembaga keuangan non-bank. Selama berapa lama? Kalau kesal 1 tahun, Pak. Saya baca Tahun dari ya. Ya. Oke, berarti dia dilarang belum? Dia bilang melakukan audit selama 1 tahun untuk sektor perbankan ya. Lembaga keuangan ya. Iya, Pak. Ya, sedih juga tuh ya. Tapi bagus lah. Bagus. Oke, thank you Aris. Ya, Pak. Aku ke Cahyo. Ya, apa ya? Sama Pak, kayak Anggi Pak tadi Pak. Anggi tadi Pak. Yang dokter ya? Dokter Kevin Samuel. Ya, Kevin Samuel. Kamu tertarik sama dokternya apa sama yang bahannya? Oh, apa Pak? Oh enggak, kan saya lihat TikToknya waktu itu Pak. Terus penasaran. Terus tak lihat loh, kok kebetulan banget ada kasus kode etik itu. Ya udah saya angkat itu. Yang kamu sudut pandang kamu dalam bahas itu sama dengan Anggi? Iya sama, tapi kalau saya lebih setuju pencabutan itu sih Pak. Pencabutan izin prakteknya dan lain-lainnya itu. Nama dokternya sih Pak. Kalau saya setuju seperti itu. Kenapa? Harus ada ini dong, harus ada argumentasinya dong. Kenapa setuju? Kenapa setuju, Cahyo? Kenapa setuju? Karena itu kan gimana ya Pak? Tuman Pak, kalau bahasa Jawa kan nanti tuman Pak takutnya Pak. Tuman? Apa tuh tuman? Kan karena tuman tuh kayak kebiasaan, maksudnya itu adalah mungkin itu sebagian kecil yang keangkat, kan kita nggak tahu belakangnya kayak gimana ya Pak. Iya. Gitu. Tapi kita kehilangan dokter loh nanti. Dokter kandungan lagi. Kita kehilangan dokter kandungan loh, yang sayang loh. Ini belajarnya lama loh. Enggak Pak, orang Indonesia itu banyak orang pinter Pak, cuma yang berakhlak jarang Pak. Kamu tahu nggak dokter itu belajar spesialis ya berapa lama? Untuk jadi spesialis ya, kamu tahu berapa lama dia menjalani pendidikannya? Gak tahu ya Pak, katanya lama banget ya Pak, sampai 5 tahun dia. Gitu. Ya. Dia bisa 5 tahun dan aku pernah pernah ngobrol nih sama dokter waktu pas lagi ngawasi kalian ini SPMB itu. Kalian 2018 kan ya? Betul kan ya? Ya, aku waktu itu tugas di Padang ya. Ini ngawasi secara representasi dari pusat. Kebetulan kan kita menyediakan tenaga kesehatan tuh ya. Tenaga kesehatan, nah itu ada dokter tuh. Ada dokter, cerita tuh dia tuh. Wah Pak, kalau menggali sih Mas ya. Wah Mas, kalau spesialis mah mahal Mas gitu ya. Itu bisa 5 tahun tuh pendidikannya dan mahal. Jadi banyak spesialis itu dokter pemerintah. Jadi ibaratnya karena apa? Karena pada saat dia menjalani pendidikan spesialis itu dia nggak boleh nggak boleh praktek. Jadi sekolah atau prakteknya itu sekolah dia. Nah, itu kalau benar-benar dia bilang ya, kalau benar-benar nggak kaya ibarat gitu ya. Maksudnya itu orang tuanya kaya karena mahal spesialis. Atau tadi ya dia dokter dari pemerintahan tuh yang dibiayai oleh negara, kemudian gaji tetap utuh kayak gitu kan, gaji tetap utuh itu baru tuh bisa spesialis lama. Makanya dia bilang saya aja belum berani ngambil spesialis, baru ngambil magister ilmu administrasi
rumah sakit katanya, karena untuk ngambil spesialis panjang. Itu kira-kira Cahyo, jadi bisa 5 tahun, kemudian mahal. Sayang kalau dia harus dicabut ya, kalau saya ngelihatnya ya. Tapi tiap argumentasi kan beda-beda ya. Mungkin dia bisa. Ya, siap. Oke, thank you semuanya ya. Saya mungkin random aja, nggak bisa semuanya. Nah, ini masih berkaitan dengan, masih berkaitan dengan ini kita ya, profesi kita di sini ya, yang berkaitan dengan kode etik ya. Nah, sekarang ini apa namanya, tapi sementara ini kode etiknya berkaitan dengan kode etik ASN ya. Oke, kode etik ASN ya. Nah dulu ya.